Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama. Pada video sebelumnya kita telah membahas setting website ya, seperti ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai sebelum proses logout, kita akan membahas untuk profile ya. Ada di sini ya, kita klik. Nah, di sini ada foto, kemudian username ataupun full name ya. Ini yang login Marudama. Kemudian di sini ada tombol profile. Kita klik. Kini belum ada linknya di sini ya, belum ada linknya. Nanti kita akan membuat seperti ini ya, Marudama, kemudian profile. Kita akan didirect ke panel user. Ya, di sini panel user tidak menampilkan data dalam bentuk tabel, tetapi langsung menyajikan data dalam bentuk form. Ya, form untuk melakukan proses ganti password. Ya, ganti password. Ya, isikan password baru. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya sederhana ya. Kita hanya mengganti password untuk panel user. Oke, jadi kita akan mengedit menu ya di sini ya. Kita edit menu di sini. Jadi langkah pertama kita akan membuka halaman head. Ya, halaman head.php di view di dalam folder panel ya. Oke, di sini kita akan mencari link profile. Kita bisa menggunakan Ctrl F ya untuk find. Kita ketikkan di sini profile. Oke, ini dia profile. Linknya di sini kita akan membuat menggunakan script PHP. Kemudian di sini echo base URL index.php /panel/user ya, /panel/user seperti ini, index.php /panel/user. Ini dia ya, kita save. Ini kalau kita refresh ya di sini ya, kita ke sini profile. Oke, di sini muncul back not found ya, karena kita belum mendaftarkan URL ini ke dalam roots. Kemudian functionnya juga belum ada. Oke, jadi kita akan mengedit roots ya di sini. Oke, kita tambahkan rootsnya di sini, roots untuk user, root user ya. Root user di sini variable root, kemudian di sini panel user ya, user. Di sini sama dengan controller admin /user. Jadi fungsinya nanti kita buat function user. Oke, kita save. Kita save. Kemudian kita akan membuat function user di controller_admin. Ya, ini masih not found. Not found. Kita akan membuat function di sini. Ya, function user. Untuk function user oke, untuk function user kita sedikit berbeda ya dari function yang lain. Kenapa? Karena di function user kita tidak menampilkan data dalam bentuk tabel, tetapi data dalam bentuk form ya. Seolah-olah di sini
kita langsung diarahkan ke halaman edit ya. Ini kan kalau kita ke function kontak misalkan, ini kan data disajikan dalam bentuk tabel, setting ya dalam bentuk tabel. Kalau kita klik ubah pengaturan baru form edit ya. Tetapi untuk user di sini saya menyajikannya dalam bentuk langsung, kalau kita klik profile langsung disajikan dalam bentuk form edit ya, form edit seperti ini. Ini form edit ya, form edit tidak dalam bentuk tabel. Nah, jadi ini dia update profile. Nah, jadi kita tidak mengcopy dari function setting ya, function biasa seperti ini, tapi kita langsung mengcopy dari function yang memiliki state-nya itu edit ya. Contohnya di sini function setting edit. Nah, kita bisa menggunakan ini function setting edit ya, kita copy ya. Ini paham ya maksudnya ya, karena di sini untuk function user kita bukan data user tapi langsung ke ubah password form edit, maka di sini kita mengcopy dari setting edit ya, setting edit kita copy. Di sini kita buat functionnya, paste, kita ganti menjadi user ya, user. Oke, user. Kemudian ini kodenya kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena kita tidak menangkap variabel kode ya dari form, tidak kita ambil ya. Kita save. Oke, kemudian untuk variabel penampung data user ini kita ganti boleh ya. Ini kan kita dari tadi di function sebelumnya kita selalu data konten ya, seperti ini ya, data konten. Di atas juga ada data konten ya, data konten. Ini nama, ini hanya nama variabel ya, ini hanya nama variabel. Sebenarnya kita untuk pemberian nama variabel itu bebas. Contoh di sini variabelnya user, ini bisa kita ganti menjadi misalkan x boleh ya, tetapi ada baiknya nama variabel itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita nama variabel misalkan untuk contoh di sini ada title, nama variabelnya judul ya, misalkan nama variabelnya di sini nama mahasiswa, kita di sini bisa buat nama variabelnya nama mahasiswa, kita samakan ya. Nah, kalau di sini misalkan data user, nah kita kan tadi sebelumnya data konten semuanya, ini bebas, kita bisa kita ganti ini nama variabelnya ya. Oke, contohnya kita akan kita ganti di sini ya, user misalkan boleh ya, nama variabelnya user. Kemudian this model admin, ini kita tidak menggunakan get config ya. Ya, get config ini kan untuk mengambil data konfigurasi. Kita langsung menggunakan select data aja ya, select data. Kemudian tabelnya tabel apa? Ini kita hapus ya, tabelnya adalah tabel users ya, users. Nah, seperti ini ya, users. Kita save ya, kemudian result array. Kemudian untuk data array-nya di sini title-nya kita ganti ya menjadi edit password untuk update password ya, update password. Oke, update password. Kemudian usernya user data full name ya, ini user data dari sini, dari function user di model admin kita mengambil full name ya.
ya Marudama misalkan seperti itu. Kemudian kode di sini kita cek di tabel users. Nah, kodenya bukan ID config ya, tetapi ID di sini di tabel user ID. Otomatis ini kita ganti karena kita mengcopy dari function config ya. Jadi kode ini ID. Ini ID ini dari form nanti ya. Kita membuat form nanti. Form untuk ubah profil ataupun ubah password. Ya, kode ID. Kemudian kita cek di tabel full name, username, password, email. Ya 1, 2, 3, 4. Ya full name dulu. Di sini kita ganti menjadi full name. Ini kita samakan dengan yang di form nanti ya. Kita save full name, kita copy kemari. Ya. Tetapi sini jangan data konten. Ini juga jangan data konten ya, kode ya. Ini kan yang saya jelaskan tadi di sini kan. Jadi ini harus user. Karena ini nama variabelnya user. Ya sebagai result array. Ini dia arraynya. Jadi kalau ini kita buat data konten, di sini harus data konten. Tapi kalau di sini kita buat user, di sini harus user. Ini kan untuk melihat perbedaan dengan yang function yang di atas tadi. Ya, ini juga user. Ya user. Setelah full name tadi ada username. Ini ya username. Oke, ini kita copy. Setelah itu password dan email. Ini password, ini email. Ya ini kita copy passwordnya kemari, emailnya kita copy kemari. Nah seperti ini. Title, user, kode, full name, username, password, email. Ya. Oke, kemudian untuk view-nya ini kita ganti menjadi misalkan profile, halaman profile ya. Kita save. Nah ini function user ya, function user. Oke, kita refresh. Nah errornya berubah menjadi halaman profile.php tidak ditemukan di folder panel di view ya. Oke, kita akan coba membuat halaman profile ya. Kita akan mengcopy dari template, kita paste, kita rename menjadi profile. Oke, halaman profile sudah ada. Ini kalau kita refresh akan menampilkan template. Nah ini dia ya, panel user. Kita ulang di dashboard, kita ke mari, kemudian ke profile. Oke, ini dia. Ini halaman profile yang kita copy dari halaman template. Kita edit di sini kolomnya 8. Kolom 8 ya, kolom 8. Kemudian untuk box title-nya, untuk box title kita akan buat profile, kita buat setting ya, atau setting akun, atau setting password, atau setting user ya, akun user. Nah, boleh seperti ini, setting akun user. Kemudian ikhlasnya untuk gambarnya gear atau users ya, users. Kalau users dia nanti berubah menjadi seperti ini dah, users. Refresh. Nah ini dia, setting akun user. Kemudian di data menu kita akan menampilkan form ya, full name, username, password, email yang ada di sini.
full name, username, password, email. Oke, di sini kita del. Nah, kita pertama akan membuat form. Kita tutup formnya. Kemudian di sini form action kita kosongkan dulu. Kemudian encrypt tabnya multipart form data, metodenya post. Nah, ini dia metodenya post seperti ini. Title-nya update password, kita ganti ya title-nya, kurang cocok nih ya. Setting user, setting akun admin. Nah, setting akun admin ini juga setting akun administrator. Oke, seperti ini kita buat ya. Setting akun admin, setting akun administrator. Oke, formnya sudah jadi. Nah, kita akan membuat di sini ada 1, 2, 3, 4 text field ya. 4 text field. Nah, untuk 4 text fieldnya kita bisa mengcopy dari form yang lain ya, dari template juga bisa, dari template-nya juga bisa ya, tapi biar cepat di sini kita akan mengcopy dari misalkan setting form. Ya, boleh setting form ya. Setting form kita copy dari div class form group sampai form group penutup ya. Kita copy, kita ke profile, di sini kita paste ya. Kita ganti menjadi yang pertama full name ya, atau nama lengkap. Kemudian input tab hidden, name-nya kode, ini juga kode ya. Di sini kita input tabnya tetap 1 ya. Kenapa? Karena kita hanya satu proses, yaitu proses edit tanpa proses insert ya. Jadi hanya kode, untuk state-nya tidak perlu kita masukkan. Oke, kemudian input tab text. Nah, ini kita ganti menjadi di sini full name ya. Berarti di sini juga full name. Ini juga full name ya, full name. Oke, ini kita refresh. Oke, ini dia nama lengkap. Oke, untuk ikonnya kita gunakan ini ya, female. Kita copy, kita paste di sini, kita save ya. Ini va female, kita save, kita refresh. Oke, ini dia. Ini gambar female ya, perempuan. Kita ganti di sini, kita ganti. Kalau male Anda tidak di sini ya, male. Kita refresh. Ada ya, dia nama lengkap. Kemudian ini kita copy, div yang kedua kita copy, di sini kita paste. Selanjutnya ada username, password. Nah, di sini username, input tabnya ini kita del, kita hapus.
Kemudian ini va-nya kita ganti menjadi va user, ini kita ganti menjadi username, ini juga username. Ya, username, ini va user. Kita refresh. Oke, username admin. Kemudian selanjutnya password ya. Oke, untuk password kita juga mengcopy dari div class di username, kita copy. Di sini kita enter, kita paste. Labelnya kita ganti menjadi password. Password ini untuk ikhlasnya kita gunakan star ya, star, kita copy atau kita search coba log. Oke, ini dia ya, va unlock alt, kita copy, kita paste di sini. Oke, username, password ini kita ganti menjadi password, ini juga password ya, kita save. Oke, kita cek ya, kita refresh. Oke, itu dia ya, password. Oke, form action, nama lengkap, username, password. Oke, untuk password di sini tampil ya passwordnya ya. User harus menghapus lagi untuk mengganti password. Jadi untuk password kita akan menghapus value. Ini kita hapus value-nya. Kita ganti menjadi placeholder. Placeholder sama dengan masukkan password baru di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk password kita tidak menampilkan passwordnya ya, seperti ini ya, tidak kita tampilkan, tapi kita kosongkan, kemudian kita munculkan placeholder, masukkan password baru di sini. Oke, kita save, kita refresh. Oke, sudah kosong di sini ya. Oke, ini input tabnya bisa kita ganti ya menjadi password ya. Ya, input tabnya password supaya sewaktu kita mengetik di sini passwordnya itu berubah menjadi bintang ya, seperti ini ya. Atau tidak kelihatan ya passwordnya. Tapi kalau kita mau buat sini teks juga tidak masalah ya, sama. Jadi tergantung keinginan kita mau teks atau password untuk input tabnya. Oke, kemudian selanjutnya untuk email ya, untuk email kita mengcopy dari div class, kita copy. Oke, di sini kita enter, kita paste, kita ganti menjadi email. Oke, untuk email kita gunakan icon
email yang cocok ini kita buat gini ya, kita copy, atau email oke ya, boleh. Ini kita copy, kita paste di sini. Kelebihan. Oke, kita save. Ini name-nya email, kemudian ini placeholder-nya kita ganti menjadi value sama dengan variable email ya, dari sini, dari tabel ya, email. Oke, email kita refresh, nah masuk ya emailnya. Tinggal kita ketikkan, masukkan password di sini ya, masukkan password di sini. Oke, untuk text field password kita lihat di sini. Oke, ini dia. Untuk buttonnya kita buat di sini ya, enter, button penutup, kemudian di sini teksnya update, ganti password ya, ganti password, kemudian button type, submit, kelasnya ini kelasnya kita copy, button type, submit, kelas btn warna btn. Oke, ganti password, kita save, kita refresh. Oke, ini dia ya, user. Oke, profile sudah selesai ya, formnya. Kita tes ya, untuk passwordnya kita ganti menjadi admin 123, ganti password. Ini error ya, ups, oh ya, berhasil. Fungsinya setting, belum ya, belum selesai. Kita tes di sini, terus ya, belum berganti di sini, passwordnya belum berganti. Oke, di halaman profile kita cek di form action ya, ini belum ada action ya, belum ada form action ya. Kita akan membuat action untuk form user ini ya. Jadi untuk formnya kita gunakan PHP, kemudian echo base URL, index.php / panel. Oke, kita ke roots ya.
Di sini kita buat roots baru. panel/user/save. Nah, ini untuk setting di roots ya, user save. Kemudian di sini untuk functionnya controller admin slash kita buat misalkan user save ya, user save. Nah, fungsinya user save, berarti linknya panel user save. Sini ya, panel user save. Ini form actionnya. Oke, ini form actionnya. Kemudian oke, ini dia. Kita akan membuat function user save. Jadi controller_admin. Ini dia. Oke, untuk function user save ya, user save kita bisa mengcopy dari setting save. Nah, ini sama ya, untuk update dia tanpa insert data. Oke, ini kita blok setting save ya, kita copy. Nah, di sini kita paste, kita ganti menjadi user save. Kemudian input if postnya yang pertama tadi adalah kode ya, kode. Oke, ini dia kode, post kode. Kemudian full name ya, full name. Di sini kita ganti menjadi full name, full name. Ini juga full name. Kemudian username ya, username. Oke, username. Kemudian password dan email. Ini kita copy. Password. Di sini password, ini email ya, ini kiriman post ya dari form. Email kita copy kemari. Oke, kode full name. Oke, ini dari tabel, ini kodenya yaitu ID ya, ID dari user. Oke, kemudian data arraynya otomatis ini kita tambah ya, kita ganti menjadi full name. Yang kedua ada username, ini full name ya. Oke, password email. Ini username. Oke, full name, username, password, email. Nah, di sini kode tidak usah kita masukkan karena ini untuk update ya, kodenya tidak akan diupdate, tidak akan berubah. Tetapi full name, username, password, email bisa diupdate. Oke, kemudian this model admin update data, tabelnya users. Ini dia tabel users.
kemudian data array primary key-nya ID ya, bukan ID config, kemudian ID sama dengan itu variable kode yang di sini. Kemudian flash datanya save user ya, save user, isinya sukses, password atau setting user berhasil ya, setting user berhasil, panelnya user. Nah, seperti ini ya, panelnya user. Oke, untuk flash datanya ini ya, user save, flash datanya save user. Kita cek di sini belum ada ya, belum ada flash datanya. Kita bisa mengcopy dari setting ini, kita copy flash datanya, kita copy di profile, kita paste di sini, kita ganti menjadi save user. Nah, save user ya, yang ada di controller, save user. Oke, kita coba refresh di sini, setting, Marudama profile, kita ganti di sini passwordnya, misalkan Marudama 123 ya, Marudama 123, ganti password, sukses, setting user berhasil. Oke, berhasil. Kita browse. Oh ya, berubah sih ya, Marudama 123. Tapi di sini tidak ada enkripsi ya. Tanpa enkripsi. Ya, oke, ini tanpa enkripsi ya. Kelihatan di sini Marudama 123. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat di user save pada bagian password ya. Kita akan gunakan di sini function md5 ya, md5 buka kurung, kemudian this input post password ya, tutup kurung sekali lagi. Nah, seperti ini, md5 this input post password. Oke, kita save, kita tes ya, kita refresh, kita ganti di sini passwordnya, misalkan Nahda 1234567 ya, Nahda 1234567, ganti password. Oke, sukses ya. Kita cek di sini. Oke, sudah berubah ya passwordnya, dan sudah dienkripsi menggunakan function md5. Oke, berhasil ya. Kini teksnya kita cek lagi, setting user berhasil diterapkan ya, setting user berhasil diterapkan. Oke, di profilnya save user, oke, kita tes lagi ya. Kita ganti, misalkan nama lengkapnya sini kita ubah menjadi Hendra Marudama ya, ini masih Marudama ya. Username-nya oke, kita biarkan admin. Passwordnya
Alifa ya, 1 2 3. Oke, ini kita akan merubah nama lengkap, ganti dan passwordnya, ganti password kita ubah ya kata-katanya. Oke, kita klik ganti password. Oke, setting user berhasil diterapkan. Oke, ini sudah berubah ya menjadi Hendra Marudama. Oke, berhasil ya untuk setting. Tinggal tombolnya kita ganti di sini menjadi update setting user. Oke ya, seperti ini. Oke, update setting user. Oke, kita kembalikan lagi di sini Marudama, passwordnya username admin, passwordnya admin, update setting user. Oke, berubah lagi ya Marudama. Oke, selesai untuk setting akun administrator ya, sudah selesai. Yang pertama tadi roots, di sini cuma dua ya, yaitu user dan user save tanpa edit ya, kemudian tanpa insert. Kemudian di model tidak ada, di controller ya, function user ini dia ya. Di sini berbeda ya, ini hampir sama dengan function edit ya. Kemudian user save ini dia. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas proses pembuatan function logout ya, ataupun sign out di sini. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.